Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Jadi pada video kali ini kita akan berbagi tips bagaimana caranya menanam cabai yang baik dan benar dengan memakai sistem yang cukup sederhana ya. Mengusahakan modal yang relatif kecil namun hasilnya tetap efisien. Nah, salah satu perawatan yang cukup ekstra juga yaitu menunggu bibit cabai tumbuh dewasa sampai mulai berbunga. Nah, ini biasanya terserang dengan penyakit Fusarium mati tiba-tiba atau daun keriting. Nah, penyakit daun keriting ini biasanya disebabkan oleh beberapa penyebab, mulai dari serangan hama dan juga faktor pemupukan. Ya, jadi sebenarnya penyakit keriting ini ada faktor dari segi kita ya, teknik kita menanam juga. Seandainya tekniknya kurang tepat, biasanya tanaman cabai cepat mati, layu ataupun keriting. Kalau keriting ini biasanya lebih berpengaruh ke pupuk sih kalau menurut saya ya. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana sih teknik pemupukan atau teknik penanaman bibit cabai yang bagus ya, yang baik, agar nanti kita lebih terhindar dari gagal panen bahkan mati sebelum berbuah. Nah, yang pertama dari segi bibit ya, bibit ataupun cikal bakal menjadi anak cabai, usahakan teman-teman pilih bibit yang bagus ya. Bibit yang bagus bisa kita beli di toko pertanian atau kita sendiri yang menyemai, atau bibit dari hasil panen cabai yang ada di kebun cabai teman ataupun kebun cabai yang sudah pasti. Pilih bibit yang tua ya, yang sudah matang dan kualitasnya baik ya. Kalau menurut saya usahakan teman-teman bibit ini didapatkan dengan sumber yang tepat atau sumber yang jelas. Misalnya teman-teman pakai cabai Medan, cabai Kopai ataupun cabai akar. Nah, kita harus tahu dulu sumber bibitnya di mana. Makanya kita bagusnya pembibitan atau penyemaian bibit sendiri saja secara mandiri ya. Nah, bibit ini kita semai dengan teknik penyemaian seperti biasa menggunakan biji cabai. Nah, semai itu kita bikin aja bedengan dengan volume pupuk kandang yang cukup besar. Jadi kita lebih dominan memakai pupuk kandang, pupuk kotoran ayam yang sudah matang ya. Itu dari segi bibit. Jadi teman-teman harus mempersiapkan bibit yang lebih jos, itu kita sendiri yang memilih. Kalau dibeli di pertanian juga boleh, tapi pilih yang anak cabai yang tidak ada faktor penyakitnya ya. Nah, selanjutnya pupuk dasar ya. Ketika kita bisa memindahkan ya anak cabai atau bibit cabai ketika sudah berumur 1 bulan, sebulan lebih, atau ketinggiannya 1 jengkal dengan memiliki daun sudah lebih dari 5 helai ya, dan batangnya sudah terbentuk. Teman-teman bisa memindahkan ke bedengan atau pot yang sudah disiapkan atau ke kebunnya. Nah, teknik penanaman ya, teman-teman bisa menanam kalau jaraknya teman-teman juga tahu juga ya, jaraknya seperti ini. Nah, jarak antara lubang-lubang sekitar 30 cm. Nah, kita masuk pemupukan karena pupuk dasar ya, itu faktor yang paling berpengaruh nanti untuk pertumbuhan anak menjadi dewasa. Nah, untuk penanaman bibit ataupun anak cabai ini, teman-teman gunakan pupuk dasar yang sudah matang
Ya, pupuk dasar yang sudah matang teman-teman pakai kohe. Ya, di sini admin rekomendasikan kohe ayam atau sapi juga bagus. Nah, kohe ini usahakan kohenya yang sudah matang. Ya, kohe yang matang itu ciri-cirinya kita komposkan. Kalau bagusnya kita komposkan minimal 1 bulan, itu lebih bagus ya. Ciri kohenya kering, ya, sudah bertekstur humus atau sudah kering, ya, kayak tanah biasa. Nah, itu lebih bagus dan baunya itu kayak bau ikan asin, ya, bukan bau busuk tapi bau ikan asin. Kalau seandainya teman-teman memakai kohe yang lembab, wow, ya, itulah yang penyebabnya nanti daun keriting dan mati terserang penyakit hama ataupun penyakit fusarium. Nah, usahakan kita memakai kohe, ya, kohe yang sudah kering. Nah, kalau ingin memakai pupuk kimia, usahakan sedikit saja, ya, pupuk kimia seperti urea, Ponska ataupun memakai NPK, ya, itu hanya penunjang pertumbuhan. Tapi yang lebih mendasar itu pakai saja kohe yang sudah matang. Nah, kalau seandainya teman-teman kohenya belum dirasa matang, kita tabur saja dulu di bedengan, lalu kita tutup, ya, tutup di plastik mulsa ini, diamkan selama 2 minggu, ya, kita komposkan di bedengan selama 2 minggu baru kita tanam. Ya, jangan sampai kita teman-teman menanam terburu-buru karena cabai ini sangat sensitif dengan pupuk yang masih hidup, ya. Nah, salah satu faktor penyebabnya daun keriting atau batang busuk atau mati itu karena pupuknya yang masih hidup atau kohe. Kalau seandainya kohenya masih hidup, biasanya ini tanahnya lembab, busuk, bercak, ya. Apalagi ketika musim hujan nanti akan terserang hama, jamur. Nah, jamur ini akan mati juga atau keriting karena terlalu overdosis dengan pupuk, ya. Dan juga seandainya pupuknya terlalu banyak seperti pupuk kimia urea misalnya, kalau teman-teman dekatin di sini, ya, ini akan menjadi mati, ya. Jadi salah satu faktornya adalah menanam bibit yang atau anak cabai yang sudah berumur oke, dengan ciri tinggi 1 jengkal, daun sudah lebih 5 helai, dan bisa memindahkan ke bedengan. Yang kedua, memakai kohe yang sudah matang, ya. Perawatan selanjutnya, ya, kalau kita baru menanam, ya, nah seperti ini 5 helai, teman-teman bisa batasi, ya, batasi sekitar ini, dikasih daun itu menghindari kayak pembatas lah, ya, pelindung, menghindari sinar matahari langsung. Nah, ini faktor yang sangat berpengaruh untuk pertumbuhan cabai karena rentan dengan sinar matahari langsung ataupun hujan. Jadi ini sebagai pelindung, ya, daunnya sebagai pelindung. Kalau sudah setinggi ini nanti teman-teman bisa cabut, buang aja daunnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, usahakan anak cabai itu sedikit kelindung dengan cahaya matahari langsung, seperti diselipkan tanaman jagung atau dikasih daun seperti ini. Itu tips menghindari secara alami bagaimana nanti tanaman cabai ini bisa tumbuh maksimal, ya, sebelum dewasa, berbunga dan berbuah. Nah, usahakan sekeliling bedengan ini kita bersihkan dari gulma karena gulma ini nanti menghambat pertumbuhan, ya. Seperti ini, ya. Barangkali itu, ya. Kalau pestisida juga bisa, seandainya ada nanti bercak ataupun sudah kemakan ulat, teman-teman kasih saja pestisida, diracun aja. Pestisida, ya, racun pestisida, bukan racun pembunuh tanaman, ya, racun hama, silahkan saja. Nah, namun perawatan yang admin ceritakan tadi itu perawatan dasar, mudah-mudahan berhasil. Salam sukses untuk seluruh petani se-Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga, ya. Karena di sini admin berbagi informasi yang bermanfaat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum.